Hai telurs, balik lagi di Setengah Matang. Nah, kali ini Gleno, ini actually hari ketiga ya. Hari ketiga Jakarta itu di dalam semi lockdown kalau saya bilang. Di episode sebelumnya kita udah ngobrol kan tentang COVID-19 dan keadaan Jakarta. Hari ini gue lagi di Grand Indonesia. Gue sempat beli grocery yang kemarin nggak ada. Kali ini buat keluarga gue juga. Karena ternyata memang pasokan seperti gula, bawang, bombay, terus lemon itu udah nggak ada di pasar-pasar umum tuh. Kalaupun ada harganya gila banget. Nah sekarang gue lagi ada di salah satu resto, gue lagi makan siang. And I just wanna share my thoughts. This is day 3, ini hari ketiga. Sudah bertambah lagi jumlah korban virus corona dan yang menjadi pasien COVID-19 ternyata tidak sedikit di Indonesia. Kemarin udah sempat ditanyain kan ya, kalau misalnya kalian tuh lebih prefer mana sih yang lebih wise menurut kalian? Is it lockdown atau cukup social distancing aja? By the way, sorry ya, kemarin mispronounce, bukan self distancing tapi social distancing. Kalau misalnya gue lihat semakin kesini sebenarnya kalau kalian terkungkung di rumah itu malah kalian maksudnya terkungkung gini. Kan sekarang lagi ngetren banget ya hashtag di rumah aja, which is very good. Kalau kalian juga bisa lihat sekarang lagi beredar banget itu kurva yang menjelaskan mengenai tingkat pasien COVID-19 dengan perbandingannya ada garis-garis lurus itu adalah tenaga medis atau fasilitas medis yang ada. Kalau bisa ibaratnya lonjakan dari pasien itu tidak begitu menukik alias tajam ke atas biar tidak terjadi penumpukan pasien pada satu waktu yang sama. Nah sebenarnya hubungannya sih kita yang lagi sehat-sehat aja sama pasien COVID-19 yang udah resmi PDP. Hubungannya adalah bahayanya COVID-19 ini tidak terdeteksi, bahkan ketika kalian merasa sehat bisa saja kalian sudah menjadi carrier atau pembawa virus ya. Kalau buat anak muda atau anak-anak mungkin fine-fine aja karena kalian cuma ngerasa ya simptomsnya, gejala-gejalanya aja. Yang bahaya adalah buat orang-orang yang memang punya penyakit bawaan seperti hipertensi, pneumonia, atau TBC, asma, atau gula, diabetes. Nah, ini semacam kayak dia bersimbian dan akhirnya memperkuat kali ya, mememphasize penyakit-penyakit tersebut dan akhirnya bisa menyebabkan kolaps. Nah, itu yang berbahaya ketika kita sebagai carrier nggak sadar kita menjadi carrier, kita menyebarkan ke mereka yang punya penyakit-penyakit dengan potensi kolaps besar ini. Terima kasih Mbak, thank you. Itu nanti kita lanjut lagi setelah gue makan dan gue juga akan sedikit ngasih view gimana sih kondisi Grand Indonesia. This is hari ketiga, this is day 3, which is tanggal 18 Maret 2020. So, I'll see you guys later. And by the way guys, I really keep my distance quite far from anyone else. Selain memang kayaknya nggak akan ada yang makan di luar juga ya. Tuh, ini bukan lebih dari, ini udah lebih dari 1 meter sih. So, apapun yang kalian lakukan, jika kalian terpaksa harus keluar, jaga jarak sama orang aja ya. Oke, sudah selesai makan siang. Kita akan muter-muter dulu sedikit. Kita akan cek buat kalian yang di rumah, mungkin kangen keluar, seenggaknya bisa mengobati. What's up telors? Ngomong-ngomong soal quarantine, kemarin lumayan banyak juga loh dari polling Instagram gue yang setuju kalau Indonesia harusnya udah mulai lockdown alias karantina. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang fokusnya lebih ke membatasi kegiatan dan ruang aktivitas orang yang berpotensi sakit dengan pemantauan pihak berwenang. Yang baru saja menerapkan lockdown tuh negara tetangga kita tuh, negeri jiran Malaysia, dengan sebelumnya Belgia, Spanyol, Filipina, Prancis, Denmark, Irlandia, Italia, dan Provinsi Hubei, Cina yang mengambil tindakan sigap dan tegas untuk lockdown. Nah, masing-masing negara ini memberlakukan kebijakan dengan pertimbangan yang matang dalam usaha mencegah penyebaran COVID-19. Well, manusia emang boleh berusaha, namun nyatanya virus ini kini bahkan sudah merebak hingga Kirgistan dengan kasus virus corona pertama yang tercatat hari ini 18 Maret 2020. Sekarang aja baru masyarakat ibu kota rame-rame pasang hashtag di rumah aja.
Bahkan jurnalis top idola saya, Mata Najwa pun ikut menggaungkan metode social distancing untuk mendukung pemerintah. Well, update hari ini 18 Maret 2020, di Indonesia sudah ada 227 kasus positif dengan 1083 kasus negatif dengan 11 orang yang sembuh dan 19 yang meninggal. Fatality rate atau angka kematian yang paling tinggi di dunia loh ini sebesar 8,2%, di mana rata-rata negara lain itu cuma 3,7%. Kalau deg-degan, udah boleh lihat deh peta persebaran virus corona dari Google Map. Tinggal berdoa aja, semoga kita diluputkan dari malapetaka yang lebih dahsyat lagi. Wah, Jakarta makin sepi nih. Mall sepi, jalanan sepi. Apalagi beberapa waktu lalu Badan Nasional Penanggulangan Bencana alias BNPB ini memperpanjang masa darurat bencana wabah penyakit virus corona di Indonesia. Jadi sampai 29 Mei. 91 hari sejak tanggal 29 Februari 2020. So, buat kalian yang masih sehat, mending hashtag di rumah aja. Masih banyak loh yang pengen hashtag di rumah aja tapi nyatanya nggak bisa. Kayak di sebelah nih, The Real Pahlawan Kemanusiaan. Dek, ambilin baju kalian. Jadi polisi di rumah gue, kalau ada orang dari luar, siapapun itu lama di luar ya udah kontak macem-macem, nah harus langsung pas nyampe rumah langsung ganti baju semuanya sebelum masuk rumah, alias kalau nggak sebelum pintu ya di dapur. Masuk, jangan dulu, jangan kena kalian dulu. Thank you, Auntie. Sekarang cuci tangan. Cuci tangan ini nanti at the end of the episode I'm going to show you gimana cuci tangan ala Evan. Saya kira gua dicek. So, I see you guys in the next episode of Setengah Matang. Bye, Telors.